Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syahida yu'maru ilan nar." Sesungguhnya orang yang mati syahid diperintah oleh Allah masuk neraka. Kita tahu bahwasanya orang yang mati syahid pahalanya sangat besar, begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dimimpikan, dirindukan oleh siapapun untuk mati dalam keadaan mati syahid. Bagaimana tidak mulia mati syahid? Dia membela agama Allah, rela berkorban untuk Allah, harta rela hilang untuk Allah, bahkan keluarga pun rela hilang untuk Allah, nyawa pun rela hilang untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyat makom yang namanya syahid, mati syahid, meninggal dalam keadaan syahid. Akan tapi ternyata baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan, inna syahida yu'maru ilan nar. Sesungguhnya orang yang mati syahid diperintah oleh Allah untuk masuk neraka. Kenapa dia kok diperintah oleh Allah masuk neraka? Ternyata di saat dia berperang di jalan Allah bukan karena Allah. Di saat dia melakukan itu semuanya bukan karena Allah, yaitu dia riya, pamer, alias tidak ikhlas. Berlaku dia membunuh orang kafir bukan karena lillah, tujuannya bukan karena Allah. Akan tapi yang dicari adalah dia dianggap, biar dianggap seorang pahlawan, dianggap seorang jagoan, dianggap orang yang hebat, dan sudah didapat ada di dunia. Tapi di akhirat tidak dianggap oleh Allah, sehingga dia menjadi hamba-hamba yang tersungkur ke dalam urusan neraka. Ternyata begitu mengerikan urusan penyakit riya, begitu mengerikan jika amal ibadah itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan sebab Allah murka, menjadikan sebab Allah marah. Maka penyakit hati, induk dari penyakit hati yang kedua yaitu bernama riya alias pamer. Pamer bukan karena Allah, berlaku amal bukan karena Allah, hanya ingin dapat sanjungan. Sanjungan ini adalah sesuatu yang bahaya, sesuatu yang sangat-sangat menjadikan sebab manusia ibadahnya tidak dinilai sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riya satu cara pandang yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Satu amal kebaikan yang dilakukan bukan karena Allah, itu adalah riya. Dan kita semuanya harus mengetahui itu. Jangan sampai kita berlaku amal kebaikan kok bukan karena Allah. Dan kita harus tahu. Dan memang hampir kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, hampir semuanya muaranya sebab musabab riyanya sangat banyak. Sholat mungkin sekali riya. Infak sedekah lebih-lebih mungkin sekali riya. Haji umroh begitu juga sama, mungkin sekali adalah riya. Maka banyak amal-amal kebaikan yang kita lakukan ini, jika tidak kita tata hati kita, mungkin sekali ada riya. Bahkan riya itu, sifat pamer itu kadang tidak terasa, tiba-tiba nongol ada di dalam hati kita. Sehingga suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya riya itu kadabibin namlati sauda. Riya itu seperti langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Itu riya. Artinya sangat lembut sekali. Tiba-tiba nongol di dalam hati kita, tiba-tiba nongkrong di dalam hati kita. Sangat bahaya sekali urusan riya itu. Sangat bahaya sekali. Kemudian orang yang beramal bukan karena Allah, ini hakikatnya kalau ditengok-tengok, ini termasuk adalah orang yang tidak punya adab kepada Allah. Kenapa? Dia tidak merasa cukup amalnya dilihat Allah, sehingga harus amalnya dilihat manusia, dilihat makhluk Allah. Sedangkan sudah kita sepakati bahwasanya makhluk dengan kholik, Allah dengan manusia ya tentu lebih hebat Allah.
Maka kenapa dia kok tidak pernah merasa cukup ibadahnya dilihat Allah sehingga harus dilihat manusia? Kalau sudah melakukan sholat dilihat manusia berrokaat-rokaat, ratusan rokaat. Tapi kalau sholat sendiri kayak capung minum air. Ya. Kalau membaca Al-Quran dilihat orang tidak terasa 2 halaman, 3 halaman, 7 halaman, bahkan 1 juz tidak terasa dibaca. Tapi kalau sendiri boro-boro 2 baris aja sudah batuk-batuk itu. Kenapa kok ada perbedaan seperti itu? Hati-hati. Hati-hati. Imam Fudail bin Iyad berkata, tarkul amal li ajlin nas fahuwa riya, wal amalu li ajlin nas fahuwa syirkun. Meninggalkan amal kebaikan karena takut manusia itu riya. Berlaku amal karena manusia itu syirik. Syirik yang sangat lembut. Syirik yang sangat halus. Semuanya orang tidak mau menduakan Allah. Dikatakan kamu musyrik, dia marah. Memang kalau berlaku syirik dengan sesungguhnya tidak, tapi banyak amal ibadahnya dilakukan bukan karena Allah. Itu pun juga adalah syirik khafi, syirik yang sangat lembut. Maka hati-hati, riya ini bahaya. Maka jadikan kehidupan kita setiap hari semuanya karena Allah, semuanya karena Allah, semuanya karena Allah. Bahkan diceritakan semua amal ibadah manusia ini nanti akan dihadapkan kepada Allah. Semua amal ibadah manusia ini semuanya akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan ada satu amal, cahayanya amal ini seperti cahayanya matahari melewati pintu-pintu langit. Pintu langit pertama kebuka, lolos amal ini. Pintu langit kedua juga kebuka, lolos amal ini. Sampai pintu langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai tinggal nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal ini dibawa oleh ribuan malaikat karena begitu dahsyatnya ini amal. Akan tapi di hadapan Allah ternyata amal itu langsung Allah berfirman, campakkan, lemparkan itu amal ke mukanya orang yang berlaku. Campakkan itu amal ke mukanya orang yang melakukan amal. Kenapa? Karena aku sangat tahu urusan hatinya. Dia melakukan itu semuanya bukan karena aku. Dia melakukan itu adalah pamer, riya, bukan karena aku. Maka kembalikan itu amal kepada pelakunya dan tidak diterima sehingga dilempar ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Begitu mengerikan urusan riya itu. Maka ayo, lalu bagaimana Pak Ustadz? Agar supaya kita ini terhindar dalam urusan riya, maka tetap kita beramal terus, beramal kebaikan. Bangun malam yang rajin, membaca Al-Quran terus, sholat berjamaah ke masjid terus, jangan malah ditinggal. Terus beramal terus. Akan tapi tetap kita harus senantiasa mawas diri, jangan sampai ada riya, ya, jangan sampai ada riya. Tapi yang ada adalah ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah istiqomah di dalam kebaikan. Mau ada orang yang memuji ataukah ada orang yang mencemooh, tetap dia istiqomah di jalan Allah. Itu adalah ikhlas. Ya, tidak terkontaminasi dengan musim. Kalau musim paceklik ternyata ibadahnya males. Kalau musim lagi nyantai, musim lagi kondusif, musim lagi enak, ternyata ibadahnya semangat. Bukan seperti itu. Atau kalau tanggal tua ibadahnya males, giliran tanggal muda ibadahnya rajin, itu bukan ikhlas. Ikhlas itu adalah kaya apapun tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayo jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tertipu dengan amal kebaikan kita. Kayaknya diterima, tak taunya tidak diterima oleh Allah gara-gara ada penyakit yang namanya riya. Bahkan kadang tidak ikhlas alias riya ini kadang muncul setelah kita sembunyikan bertahun-tahun. Setelah disembunyikan bertahun-tahun, ada ternyata kumpulan orang-orang soleh dalam sebuah kantor. Ada meja yang sebelah kanan, ternyata dia adalah orang soleh ahli puasa Senin Kemis. Ada yang di depannya, meja di depannya ternyata dia adalah orang yang ahli infak sedekah. Jadi temannya itu orang-orang baik semuanya. Kebetulan dia adalah orang yang baru, karyawan baru yang mau tinggal di kantor tersebut. Semuanya mengenalkan, ini ahli puasa Senin Kemis, ini berbakti kepada orang tuanya, ini adalah ahli infak sedekah. Dan dia juga punya kebaikan, tapi mau menyebutkan tidak bisa. Mau menyebutkan kebaikannya tidak bisa. Kenapa? Takut riya. Akan tapi setan pinter ada di situ. Sehingga apa?
Sehingga saat itu dia mengangkat tangan sambil menguap, kan gitu. Sehingga teman-temannya berkata, kenapa kamu ngantuk? Capek ya? Iya, tadi malam bangun tahajudnya keawalan. Bangun tahajudnya keawalan. Oh, Masya Allah, ahli tahajud ya? Ahli tahajud ya, Alhamdulillah sudah melakukan tahajud hampir 7 tahun. Coba lihat. Begitu mudah cerita tahajud hingga 7 tahun. Maka ini kalau tidak diperhatikan, dia telah membatalkan tahajudnya dengan menceritakan seperti itu. Maka hati-hati, jangan sampai amal ibadah kita ini terkena penyakit riya. Ya, tidak akan diterima oleh Allah. Infak sedekah riya, ya, tidak diterima oleh Allah. Akan tapi juga perlu diwaspadai, penyakit riya ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Awas, penyakit riya ini bukan untuk menilai orang lain. Jangan katakan orang lain riya, oh nggak ikhlas itu, nggak ikhlas. Jangan dikatakan seperti itu. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya, riya itu urusan diri kita sendiri. Urusan diri kita sendiri. Andaikan kalau ada orang infak sedekah, kok tiba-tiba di info ada di masjid, kamu jangan ngomong, tuh dasar nggak ikhlas, riya itu, masa infak dicerita-ceritain. Tidak boleh kita berkata seperti itu. Mungkin dia bisa jadi memerangi riya. Bagaimana kok dikatakan bisa memerangi riya? Iya. Kenapa? Mungkin dia yang diinfo adalah 10.000, tapi yang tidak diinfo adalah mungkin 1 juta. Maka dia termasuk adalah orang yang memerangi riya. Maka ayo, hati-hati, waspada. Banyak amal kebaikan. Jikalau kita terlena, tidak memahami, suka pamer, maka amal kebaikan itu tidak diterima oleh Allah. Belajarlah ikhlas. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Cara melawan penyakit riya, obatnya seperti apa? Obatnya adalah 1, tiada lain kecuali kita tetap terus berlaku amal ibadah. Kita tetap terus istiqomah di dalam melakukan amal ibadah sampai nanti dikirim oleh Allah keikhlasan. Bukan malah menghindar ibadah. Bagaimana kita akan bisa memerangi riya kalau kita tidak berlaku amal ibadah? Maka amal ibadah nggak boleh di stop. Ada orang ya sudahlah, kalau daripada takut riya mending nggak usah ibadah loh. Kalau nggak usah ibadah gimana? Wong tugasnya manusia ini adalah kita ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Tugas kita itu ibadah kepada Allah. Maka di sela-sela di saat kita ibadah, kita tata hati kita jangan sampai kita berlaku riya. Jadi yang pertama adalah tetap laksanakan ibadahmu dengan istiqomah. Yang infak sedekah istiqomah, jangan dikurangi. Tapi diperangi jika riya muncul. Ya. Yang membaca Al-Quran, yang suka tadarus, baca Al-Qurannya hingga hatam Al-Quran, jangan dikurangi, lanjutkan terus. Akan tapi kalau muncul riya, ayo diperangi. Ya Allah, kasih keikhlasan seperti itu. Kemudian juga yang suka sholat berjamaah, jangan sampai dikurangi. Ya, terus istiqomah. Andaikan muncul riya, ayo segera diperangi. Nah, ini termasuk adalah cara memerangi riya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, cara memerangi riya adalah harus ada renungan. Renungannya seperti apa? Hei orang yang berlaku amal bukan karena Allah. Ketahuilah, kalau kamu mati, kira-kira di kuburan itu ada temannya tidak? Kalau memang kamu berlaku amal, infak sedekah karena tetanggamu, kira-kira kalau mati tetanggamu ngikut enggak? Kalau kita mati dikubur sendiri kita. Jangankan tetangga kita, anak-anak kita enggak ikut. Anak-anak kita tidak ikut. Istri kita yang tercinta enggak ikut. Suami kita yang tercinta enggak ikut. Dia enggak pada mau dia. Enggak pada mau. Lalu kalau memang ternyata kita di kuburan nanti sendiri, enggak ada yang nemenin, lalu buat apa kita berlaku amal kebaikan kok karena manusia? Wong dia enggak bisa memberikan manfaat kepada kita kok. Bahkan nanti puncaknya, kalau malaikat mungkar nakir datang, ini hak, ini kebenaran, siapapun yang meninggal nanti di dalam kuburan akan didatangi oleh malaikat mungkar nakir. Dan malaikat mungkar nakir akan bertanya, man rabbuk, wa man nabiyuk, wa ma kiblatuk, wa ma imamuk. Coba di saat malaikat mungkar nakir bertanya seperti itu, kira-kira kamu berlaku amal karena manusia, kira-kira manusia itu nemenin tidak? Tidak nemenin. Manusia tidak bakal menemani itu. Tetanggamu atau siapapun yang kamu riyain,
Berlaku amal kamu karena dia, kira-kira nemenin tidak? Tidak sedikit pun dia menemani. Kamu sendiri dengan malaikat mungkar nakir. Puncaknya, di saat nanti kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menghitung-hitung amal kebaikan kita. Allah akan membuka amal-amal kita. Kira-kira orang yang kamu riain itu datang tidak? Memberi pertolongan tidak? Tidak. Kalau tidak memberi pertolongan, kenapa? Kita berlaku amal kok karena manusia. Sedikit pun manusia tidak bisa memberi manfaat. Sedikit pun manusia tidak bisa memberikan mudarat. Akan tapi yang memberikan manfaat mudarat adalah Allah. Kalau memang ternyata semuanya muaranya kepada Allah, maka berlaku amallah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo latih mulai sekarang. Infak sedekah karena Allah. Latih sekarang haji umroh karena Allah. Latih mulai sekarang membaca Al-Quran karena Allah. Latih mulai dari sekarang sholat duha karena Allah. Latih mulai sekarang membaca Al-Quran karena Allah. Hal-hal yang lainnya biasakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beramal karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, cara mengobati penyakit riya. Kemudian yang ketiga, ulama menyebutkan bahwasanya cara mengobati riya yang ketiga, perbanyaklah membaca zikir la ilaha illallah, yakni kalimat tauhid. Perbanyaklah kalimat zikir la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah kalimat mengesahkan Allah. Perbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Aku melakukan kebaikan ini karena Allah. Melakukan ini karena Allah. Melakukan ini karena Allah. Maka perbanyak melakukan zikir la ilaha illallah, kalimat tauhid. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Yakni jadikan hatimu ikhlas dengan kalimat la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Tertancap di dalam hatimu Allah. Tercancap di dalam hatimu Allah. Di saat kamu ke masjid, karena Allah. Di saat kamu membaca Al-Quran, karena Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Aku berlaku puasa Senin Kemis karena Allah. Aku infak sedekah karena Allah. Haji umrohku karena Allah. 3 hal inilah yang menjadikan sebab kita akan menjadi orang-orang yang ikhlas. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai sekarang ayo kita belajar ikhlas. Dengan obat-obat yang tadi diberikan oleh para ulama, yaitu beramal dengan istiqomah. Kemudian yang kedua, hadirkan renungan bahwasanya kalau kita meninggal, tidak ada siapapun yang bakal menemani kita, maka tidak perlulah kita berlaku amal karena manusia, karena di saat kita meninggal tidak ditemani oleh manusia. Begitu juga puncaknya di saat kita menghadap kepada Allah pun tidak ditemani oleh siapapun. Bahkan jangankan manusia, tetangga kita, orang yang terdekat dengan kita pun tidak. Nafsi-nafsi. Nanti kalau kita menghadap kepada Allah sendiri-sendiri. Karena Allah akan bertanya kepada hambanya satu persatu. A sampai Z bakal ditanya oleh Allah. Mulai dari kita balik sampai nanti kita meninggal bakal ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Kalimat mengesahkan Allah yang menjadikan kita akan senantiasa ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca berapa? Terserah Anda, tergantung penyakitnya seberapa itu. Kalau ternyata hampir setiap amal kebaikannya riyaknya kok banyak, berarti ya minimal kalimat tauhid itu dibaca 100 kali, untung 1000 kali. Kalau ternyata setelah membaca kalimat tauhid lah kok masih saat itu muncul penyakit riya, maka tambah lagi kalimat tauhid. Tambah lagi kalimat tauhid. Tambah lagi kalimat tauhid. Bahkan jadikan hari-harimu engkau senantiasa berzikir dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan rasakan tatkala engkau mengucapkan kalimat illallah, rasakan di dalam hatimu biar engkau senantiasa bangga dan senang kalau beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami tambahin lagi yang keempat adalah hendaknya
engkau juga meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar supaya dibimbing untuk ikhlas. Minta kepada Allah agar supaya dibimbing untuk ikhlas, karena yang memberi keikhlasan adalah Allah. Yang ngurus hati kita adalah Allah. Maka mintalah kepada Allah. Nangislah setiap saat, ya Allah, bantu kami untuk ikhlas, ya Allah. Ya Allah, bantu kami, ya Allah, untuk ikhlas. Ikhlas. Mintalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Kamu minta akan aku beri. Maka berbahagialah hamba-hamba Allah yang dia senantiasa memohon kepada Allah di dalam keikhlasan. Meminta kepada Allah. Karena Allah yang memberi keikhlasan itu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ini termasuk adalah kunci dari segala amal kebaikan. Bahkan ada ulama mengatakan, hajimu 0. Infak sedekahmu 0. Jadi gini, kalau kita berlaku amal kebaikan 0. Kalau 0-nya tambah 2 berarti bilangan 100. 0-nya tambah 3 bilangan 1000. 0-nya tambah 4 bilangan 4. Semakin banyak 0-nya tentu jumlahnya semakin gede. Tapi angkanya itu adalah ikhlas. Kalau ikhlas gak ada berarti 0-nya ini percuma. Haji 0, umroh 0, infak sedekah 0, 0 semuanya. Angkanya 1 ini adalah ikhlas. Ada ulama yang berkata seperti itu. Maka jangan sampai ibadah kita sifir. 0. Rugi dong kita. Kalau ibadah kita 0. Sudah berlaku amal kebaikan yang banyak, tak taunya 0. Maka angkanya adalah, nilai satunya itu adalah ikhlas. Kalau sudah ada nilai 1, 0-nya 2 berarti 100. 0-nya 3 berarti 1000. 0-nya 4 berarti 10.000. 0-nya 5 berarti 100.000. 0-nya 6 berarti 1 juta. Nilai amal kebaikanmu 1 juta jikalau memang sudah ada ikhlas. Maka hamba-hamba yang mulia, pemirsa dimanapun Anda berada, ayo kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas. Minta bimbingan kepada para ulama, istiqomah di dalam amal kebaikan, sehingga nanti kita semuanya menjadi hamba-hamba yang ikhlas, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan di momen yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, Allah membantu kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Dan mudah-mudahan amal kebaikan yang tidak ikhlas sekarang diganti oleh Allah untuk menjadi ikhlas. Dan mudah-mudahan kita dibimbing oleh guru-guru mulia yang ikhlas. Dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya berlaku ikhlas di dalam amal ibadah. Dan mudah-mudahan nanti kita masuk surga bersama orang-orang yang ikhlas. Dan pemimpinnya orang ikhlas di surga Allah Subhanahu wa ta'ala, di surganya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ikhlas, mampu mengucapkan kalimat ikhlas, kalimat tauhid, kalimat agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bissawab. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya.